Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah membersihkan hati. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Amerika memiliki sebuah kisah yang sangat menarik. Dikisahkan di suatu hari ada sepasang suami istri yang sedang sarapan. Dan di tengah-tengah mereka bersarapan atau makan pagi itu, sang istri memulai pembicaraan dengan suaminya. Sambil memandang keluar jendela rumah mereka, sang istri berkata kepada suaminya, "Pak, kamu lihat tidak tetangga kita itu, rumah yang ada di seberang rumah kita itu. Lihatlah, halamannya begitu kotor, itu pasti sudah lama tidak mereka bersihkan. Temboknya juga begitu kusam dan sepertinya banyak lumutnya. Sungguh rumah tetangga kita itu, tetangga seberang rumah kita itu sungguh sangat kotor sekali. Pasti tetangga kita itu orangnya malas sehingga tidak mau membersihkan rumahnya. Saya lihat gentingnya juga sudah sangat jelek, warnanya tidak karu-karuan. Harusnya gentingnya itu sudah diganti dengan genting yang baru." Kemudian tanpa banyak berkata-kata, sang suami pun setelah sarapan, dia berkata kepada istrinya, "Mah, sepertinya sudah lama jendela rumah kita ini tidak kita bersihkan, tidak kita cuci. Ayo, sekarang mumpung saya sedang libur, mari kita bersihkan jendela rumah kita. Ambillah sabun, spons, dan ember yang berisi air. Nanti tugasku adalah mencuci kaca jendela kita, kaca jendela rumah kita dengan sabun. Dan kemudian tugasmu adalah membilas dan mengeringkannya dengan lap kering. Sepakat?" Nah, kemudian sang istri pun berkata, "Oke, baik, sepakat. Ya, kita sudah bertahun-tahun tidak mencuci jendela rumah kita." Akhirnya suami istri itu pun bekerja bakti, membersihkan kaca jendela rumah mereka. Dan tidak terasa akhirnya waktu makan siang pun tiba. Dan ketika mereka sedang makan siang, tiba-tiba sang istri merasa sungguh sangat terperanjat, merasa sangat kaget. Dan dia berkata kepada suaminya, "Pak, tetangga kita itu kok aneh ya. Tadi pagi pekarangan rumahnya begitu kotor, banyak daun-daun kering. Tembok rumahnya juga banyak lumutnya. Lalu genting rumahnya juga kotor sekali. Tetapi lihat, hanya dalam beberapa jam dia sudah membersihkan rumahnya. Pekarangan sudah jadi bersih, temboknya juga sudah dicat, dan gentingnya sudah diganti baru. Luar biasa tetangga kita itu." Lalu sang suami pun berkata kepada istrinya, "Mah, sebenarnya yang kotor itu bukan rumah tetangga kita. Bukan rumah yang ada di seberang rumah kita itu. Tapi sebenarnya yang kotor itu adalah kaca jendela rumah kita sendiri. Makanya setelah kita tadi membersihkan dan mencuci kaca jendela rumah kita, maka sekarang rumah tetangga kita yang ada di seberang itu kelihatan bersih." Dan memang sebenarnya sejak awal rumah tetangga kita itu tidak ada masalah, sudah bersih. Tetapi kaca jendela rumah kita sendiri yang kotor. Oleh karena itu, ayo mah, seminggu sekali kita cuci jendela rumah kita agar kacanya bersih dan kita bisa melihat rumah
tetangga yang ada di seberang itu menjadi rumah yang bersih dan menarik. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah sepenggal cerita ya, cerita tradisional dari Amerika yang sebenarnya mau menjelaskan isi Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudaramu." Luar biasa ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah penjelasan dari Tuhan Yesus ya tentang proyek utama dalam hidup kita sebagai para pengikutnya, sebagai para pengikut Kristus. Banyak orang, khususnya orang Katolik, tidak paham, ya, tidak mengetahui apa proyek utama yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Proyek utama kita dalam kehidupan ini adalah terus mengintrospeksi, terus mengevaluasi diri sendiri. Kita harus fokus pada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri dan terus-menerus berusaha untuk memperbaikinya. Itulah sebenarnya proyek utama kita sebagai para pengikut Kristus, agar kita boleh menjadi manusia, agar kita boleh menjadi pengikut Kristus yang dari hari ke hari semakin lama semakin baik. Tetapi banyak orang yang memilih jalan yang keliru ya. Jadi mereka tanpa sadar dalam hidup selalu fokus melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri orang lain ya. Karena begitu fokusnya melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri orang lain, sampai akhirnya mereka lupa untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri ya. Dan akhirnya orang ini ya seperti orang yang berjalan di tempat ya. Hidupnya tidak pernah maju ya, tidak pernah berkembang, tidak pernah bertumbuh karena dia terus fokus melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri orang lain. Sedangkan kekurangan-kekurangan dirinya sendiri tidak ia perhatikan dan tidak pernah ia perbaiki. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah ya, mungkin ya 3 hari lagi, hari Rabu Abu. Maka marilah, ini masa yang sungguh sangat istimewa, masa yang penuh rahmat. Mari kita manfaatkan masa Prapaskah ini yang selama 40 hari ini sebelum kita merayakan Hari Raya Paskah. Mari selama 40 hari ini secara khusus kita berusaha untuk fokus, untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Mari kita lihat kekurangan-kekurangan apa saja yang masih ada dalam diri kita, dan mari kita berjuang, kita berusaha keras untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan apabila hal ini boleh kita lakukan, berhasil kita lakukan dalam masa Prapaskah ini, tentu masa Prapaskah ini akan menjadi momen yang penuh berkat dan rahmat bagi kita semua. Hidup kita boleh menjadi semakin baik dan kita boleh menjadi anak-anak Allah yang sejati. Semoga masa Prapaskah yang akan datang ini, yang sebentar lagi kita akan masuki, sungguh-sungguh menjadi momen yang penuh rahmat untuk kita semua. Tuhan memberkati.